lagi dengan saya Okito Aleka. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian yaitu pentingnya sistem informasi manajemen pada hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan juga brainware. Nah, jadi saya akan jelaskan buat kalian di slide-slide yang sudah saya buat. Langsung aja kita simak di video berikutnya. Nah, konsep-konsep yang akan saya jelaskan yaitu terbagi menjadi 4 konsep. Yang pertama yaitu sistem informasi manajemen. Yang kedua hardware, perangkat keras, dan juga software, perangkat lunak, dan juga brainware. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi manajemen. Nah, di sistem informasi manajemen ini terbagi menjadi 6 konsep. Yang pertama yaitu sistem informasi. Kenapa kita harus mengetahui sistem informasi duluan? Karena tanpa sistem informasi manajemen itu tidak bisa dibentuk. Jadi, sistem informasi merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi tersebut untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan juga pengendalian. Sistem informasi juga sebagai kumpulan atau grup yang subsistem atau bagian dan juga komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang lebih relevan. Konsep yang kedua dari sistem informasi manajemen yaitu adalah alat pemroses atau alat pengolah dari sistem informasi. Nah, alat pengolah yang pertama yaitu adalah otak. Otak adalah alat yang paling utama dari sistem informasi manajemen. Otak manusia memiliki dua macam memori, yakni memori jangka panjang dan juga memori jangka pendek. Yang kedua yaitu alatnya manual, yang disebutkan sebagai bantuan. Perubahan peradaban dan kebutuhan menuntut mereka untuk menciptakan alat-alat baru yang dapat digunakan selain untuk mengolah data, juga untuk mengingat. Yang ketiga yaitu adalah mekanik. Mekanik yaitu adalah salah satu bantuan juga dari alat pemroses sistem informasi. Mekanik juga ada dua macam alat mekanik, yaitu yang membantu otak manusia dalam menghasilkan suatu informasi. Saat itu adalah mesin tik dan juga mesin penjumlah. Yang keempat yaitu adalah elektrik dan merupakan bantuan juga dari alat pemroses sistem informasi. Elektrik merupakan peralatan mekanik yang digerakkan oleh manusia, sedangkan peralatan elektrik juga digerakkan oleh listrik. Yang terakhir yaitu adalah elektronik dan merupakan juga bantuan dari sistem informasi manajemen. Nah, alat ini pengolahan datanya yang menggunakan peralatan elektronik yang dikenal dengan electronic data processing. Istilah ini sangat terkenal pada saat pertama kali komputer digunakan sebagai alat bantu pengolahan data. Iya, jadi konsep yang ketiga dari sistem informasi manajemen yaitu adalah komponen sistem informasi yang berbasis komputer. Nah, komponen ini terdapat 6 komponen sekaligus dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu ada perangkat keras hardware, perangkat lunak software, manusia brainware, prosedur yaitu prosedur, basis data database, dan juga jaringan komunikasi yaitu communication network. Iya, yang keempat terdapat sistem informasi dan juga organisasi. Nah, pada sistem informasi dan organisasi ini kita melihat sistem informasi yang merupakan komponen dari organisasi. Maka komponen-komponen sistem informasi juga pada dasarnya merupakan komponen dari organisasi. Karena itu, kalau pembahasan mengenai komponen-komponen yang diperluas ke dalam suatu organisasi, maka selain komponen yang akan dijelaskan sebelumnya, ada komponen-komponen yang lain yang akan disusun berdasarkan konsep organisasi tersebut. Nah, pada video saya yang sebelumnya ada sebuah pertanyaan yang menyangkut dengan sistem informasi manajemen pada organisasi. Nah, yaitu pertanyaannya, nih, tolong buat rangkuman tentang deskripsi aplikasi sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi dan juga level-level organisasi, setiap materi dan juga beserta contohnya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi-fungsi organisasi, level-level organisasi, dan juga contoh-contohnya. Dan saya akan menggabungkan
sesuai dengan sistem informasi manajemen pada organisasi. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu sistem informasi yang ada pada fungsi-fungsi organisasi. Nah, sistem informasi pada fungsi-fungsi organisasi ini diterapkan secara internal dan juga eksternal. Internal dan eksternal itu maksudnya apa sih? Nah, jadi internal itu diterapkan dalam fungsi-fungsi organisasi. Sedangkan eksternal yaitu berkaitan dengan pihak-pihak eksternal yang berhubungan dengan perusahaan, misalnya pelanggan. Sistem informasi juga jika diterapkan dalam misalnya fungsi akuntansi, yaitu terdapat sistem informasi akuntansi juga, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi produksi, dan juga fungsi SDM atau sumber daya manusia. Nah, itu diterapkan pada sistem informasi sesuai dengan tugas-tugasnya. Nah, sedangkan pada sistem informasi menurut level organisasi itu dikelompokkan menjadi 3 sistem informasi. Yang pertama yaitu adalah sistem informasi departemen, sistem informasi perusahaan, dan juga sistem informasi antar organisasi. Sistem informasi departemen atau Departmental Information System adalah sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen. Sebagai contohnya yaitu Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM memiliki sejumlah program atau aplikasi. Misalnya, salah satu aplikasi digunakan untuk memantau kinerja pegawai dan aplikasi yang lain digunakan untuk menangani pelamar. Kumpulan aplikasi ini membentuk sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau Human Resource Information System atau HRIS. 2 yaitu terdapat sistem informasi perusahaan atau Enterprise Information System, merupakan sistem informasi yang tidak terletak pada masing-masing departemen, melainkan berupa sebuah sistem terpadu yang dapat dipakai oleh sejumlah departemen secara bersama-sama. Sebagai contohnya yaitu sistem informasi perguruan tinggi yang mengintegrasikan bagian-bagian seperti pengajaran, keuangan, dan juga kemahasiswaan. Yang terakhir yaitu terdapat sistem informasi antar organisasi atau Interorganizational Information System atau terkadang disebut sebagai IOS atau Inter-Organization System, yang merupakan jenis sistem informasi yang menghubungkan 2 organisasi atau lebih. Sebagai contohnya yaitu sistem informasi reservasi pesawat terbang adalah contoh sistem informasi yang memungkinkan biro perjalanan yang menjual tiket dan maskapai penerbangan bisa berbagai informasi atau yang bisa juga berbagi informasi dalam pelanggan yang lainnya. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi dan juga manajemen. Nah, sistem informasi dan manajemen ini dipandang sebagai suatu upaya atau proses pencapaian tujuan dengan menggunakan kelebihan orang lain. Informasi yang berkualitas pada intinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut yang ada pada sistem informasi dan juga manajemen. Informasi yang pertama yang dibutuhkan yaitu adalah relevan. Relevan yaitu informasi yang diterima harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu tepat waktu. Informasi harus tersedia pada saat diperlukan. Yang ketiga, akurat. Informasi harus direncanakan dalam keadaan yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah lengkap. Informasi yang diberikan tidak sepotong-potong atau langsung lengkap dan juga yang faktanya. Yang terakhir yaitu yang keenam dari sistem informasi manajemen. Nah, yang terakhir yaitu terdapat evolusi sistem informasi dan juga subsistem informasi secara organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang evolusi sistem informasi. Kualitas informasi seperti yang dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya haruslah relevan, tepat waktu, akurat, dan juga lengkap. Perubahan yang terjadi dari konsep data processing system ke sistem informasi manajemen adalah perubahan dalam kepentingan. Selanjutnya pada subsistem informasi secara organisasi. Nah, subsistem ini terdapat 5 sistem sekaligus. Yang pertama yaitu sistem informasi eksekutif. Yang kedua, sistem informasi pemasaran. Yang ketiga, sistem informasi manufaktur. Keempat yaitu sistem informasi keuangan dan juga sistem informasi sumber daya manusia. Wrong.
could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could. Nah, yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang hardware atau perangkat keras. Nah, hardware ini kita akan membahas beberapa subpokok bahasannya yang terdapat 4 subpokoknya, yaitu yang pertama peralatan input, yang kedua central processing unit, yang ketiga peralatan output, dan yang terakhir yaitu yang keempat peralatan komunikasi. Nah, pada peralatan input ini ada beberapa peralatannya yang terbagi menjadi 7 peralatan input. Yang pertama ada keyboard, mouse, kamera video, scanner, kamera digital, optical code recognition, dan juga adalah touch screen. Yang kedua yaitu ada central processing unit dan juga memori yang lebih dikenal sebagai CPU. CPU yang selama ini mungkin dikenal oleh Anda adalah berbentuk kotak segi 4. Pandangan Anda bisa dibenarkan beberapa belas tahun yang lalu, tapi untuk sekarang saat ini berkat perkembangan teknologi, pandangan Anda tersebut kurang tepat. Karena pada saat ini benda yang berbentuk kotak tersebut hanyalah merupakan rumah atau box dari CPU. CPU yang sesungguhnya ada di dalam rumah, dan di dalam rumah tersebut tidak hanya ada CPU, akan tetapi juga ada komponen-komponen yang lain seperti hard disk, floppy disk, CD-ROM, expansion slots, device, komponen lainnya seperti fan, baterai, connector, dan yang terakhir ada power supply. Pada CPU ini saya akan menjelaskan terkait dengan prosesor CPU. Prosesor CPU merupakan jantungnya sistem informasi atau sistem komputer. Tapi walaupun ditentukan prosesor ini tidak akan memberikan manfaat tanpa komponen pendukung yang lainnya. Nah, pada gambar berikutnya saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana bagian-bagian dari prosesor CPU tersebut. Ini adalah bagian dari Central Processing Unit. Selanjutnya pada hardware juga terdapat peralatan output atau output device. Peralatan output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data. Ada beberapa macam peralatan output yang biasa digunakan di sini, yakni yang pertama yaitu adalah printer. Printer merupakan peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data ke kertas atau transparansi. Yang kedua yaitu layar monitor. Layar monitor ini merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk visual. Yang ketiga ada head mount display atau HMD, yang merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk visual pada monitor yang ditempelkan di depan mata. Yang terakhir yaitu yang keempat ada LCD, yaitu Liquid Crystal Display Projector, yang merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dengan cara memancarkannya atau memproyeksikannya ke dinding atau bidang lainnya yang vertikal. Oke, yang keempat dari hardware atau perangkat keras sendiri yaitu terdapat peralatan komunikasi. Peralatan komunikasi adalah peralatan-peralatan yang harus digunakan agar komunikasi data bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Ada banyak jenis peralatan komunikasi. Beberapa di antaranya yaitu network card dan berbagai macam hub, fiber optic, modem,
satelit gambar, dan juga pemancar dan penerima. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada software atau perangkat lunak. Nah, pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas pada software ini terdapat 5 pokok bahasan sekaligus. Yang pertama yaitu adalah software sendiri, yang kedua pengelompokan software, ketiga operating system, keempat interpreter and compiler, yang terakhir yaitu terdapat perangkat lunak aplikasi atau application software. Oke, yang pertama terdapat software. Software itu apa sih? Nah, jadi software itu adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Kedua, terdapat perangkat lunak sistem atau sistem software. Perangkat lunak atau merupakan sistem kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer. Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu brainware. Nah, pada brainware ini ada 6 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu SDM, Sistem Informasi atau Sumber Daya Manusia, yang kedua, kelompok eksekutif dan staf, yang ketiga, manajer pengolah data, yang keempat, fungsi yang berorientasi kepada pemakai, yang kelima, fungsi yang berorientasi kepada pengendalian intern dan efisiensi. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, ada sumber daya manusia akuntansi atau yang disebut sebagai SDM akuntansi. Yang pertama dari brainware ini sendiri yaitu SDM Sistem Informasi atau sumber daya manusia dari sistem informasi yang merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Yang kedua dari brainware ini yaitu kelompok eksekutif dan staf. Para eksekutif bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengendalian organisasi untuk jangka panjang atau sering disebut sebagai strategis di dalam sistem informasi. Yang ketiga dari brainware ini sendiri yaitu manajer komunikasi data. Manajer komunikasi data bertanggung jawab dalam menjamin bahwa fasilitas komunikasi yang ada siap melayani kebutuhan organisasi. Yang keempat dari brainware ini sendiri yaitu adalah fungsi yang berorientasi kepada pemakai. Manajer pengembangan sistem informasi, manajemen yang mengembangkan software aplikasi akuntansi memiliki tanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan program-program aplikasi. Nah, pada fungsi yang berorientasi kepada pemakai ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama yaitu manajer proyek sistem informasi, yang kedua analis sistem informasi bisnis, yang ketiga programmer aplikasi, dan yang terakhir yang keempat yaitu adalah programmer pemelihara. Yang kelima pada brainware ini yaitu pengendalian intern dan efisiensi. Bertanggung jawab dalam mengamankan harta kekayaan perusahaan melalui berbagai macam cara. Nah, cara-cara inilah yang akan disesuaikan oleh pemimpin-pemimpinnya, seperti manajer operasi, kepala pengendalian produksi, kepala operator, dan juga manajer sistem. Yang keenam yang ada pada brainware ini yaitu sumber daya manusia bagian akuntansi. SDM bagian akuntansi dalam suatu perusahaan yang besar meliputi fungsi-fungsi manajerial, keuangan, dan akuntansi biaya. Akan tetapi, struktur dan fungsi-fungsi ini relatif bervariasi tergantung kepada faktor-faktor seperti situasi dan kondisi perusahaan, gaya manajemen, teknologi yang digunakan, bentuk produk, dan juga jasa yang diberikan. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai sistem informasi yang sekaligus penjelasan dari sistem informasi manajemen, software, hardware, dan juga brainware. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dari penjelasan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Bye-bye!